Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir dan silaturahmi dalam acara diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang diselenggarakan oleh KPPI Provinsi Banten bersama dengan DP3 AKB Provinsi Banten. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini dipenuhi dengan keberkahan dan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kabid PUG PP DP3 AKB Provinsi Banten, Ibu Endang Purwataningsih SPD MPD. Yang kami hormati Ketua KPPI Provinsi Banten, Ibu Dr. Encok Sophia MA. Yang kami hormati Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Ibu Dr. Anda Hajah Muflihah Ibrahim MSI. Assalamualaikum. Dan kami hormati Sekretaris KPPI Kabupaten Serang, yaitu Ibu Eva Mufarifah Alwan. Dan yang kami hormati pengurus KPPI Provinsi Banten, Media Damar Banten, juga ibu-ibu dari KPPI Kabupaten Serang dan warga sekitar yang saya hormati. Baik, mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris KPPI Kabupaten Serang kepada yang terhormat Bukan Ibu Ibu Eva Ketua. Mufarifah Alwan. Oh ini, oh Eva. Biasanya yang paling Oh Ibu Ketua dulu. Ibu Ketua, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten, Ibu Haji Encok Sophia, Bu Dokter ya. Yang terhormat Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Ibu Muflihah, dan yang saya hormatin juga Ibu Endang selaku dari Kabid PUG Provinsi DP3 AKKB Provinsi Banten. Dan di sini teman-teman terima kasih, dan di sini juga ada Bu RT. Terima kasih ya Bu. Mana Bu RT? Oh Bu RT. Ini Bu RT-nya. Bu RT-nya cantik. Dilibatkan terus ibu-ibu di sini dan kawan-kawan dari partai yang sudah ikut hadir dari teman-teman KPPI Kabupaten Serang. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini tempatnya layak tidak layak memang begini. Jadi seadanya, terus kami menyambut kalau masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Terutama terima kasih banyak ini untuk warga sekitar dan kawan-kawan yang sudah menyempatkan untuk datang ke Lebak Indah Gria Asri. Ini bertepatannya tempatnya di Keramat Watu, Bu. Perbatasan antara Waringin Kurung dan Keramat. Di sini batasnya ya. Kalau sedikit lagi ke sana masuknya ke Waringin Kurung. Tapi masih batas Kabupaten Serang tuh. Jadi adapun agendanya ya, sore ini ya nanti bisa diskusi dengan ibu-ibu yang ada di depan ini. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya yang ingin diketahui oleh kita gitu. Pokoknya dimanapun kita berada itu tempat untuk belajar. Nggak mesti karena saya ibu rumah tangga, saya cuma jualan aja atau apa, nggak masalah itu. Semua di sini kita sama. Sekali lagi kita tidak membedakan itu perempuan seperti apa dan bagaimana. Selagi kita perempuan, kita bisa, kita mampu, pasti bisa. Yakin dulu gitu. Kita harus yakin terhadap diri sendiri. Apa yang akan saya kerjakan mampu, apa yang saya lakukan bisa. Karena perempuan di sini sekarang 2026 ini harus berdaya. Karena cikal bakal keluarga sejahtera itu ada di kita, salah satu pintunya. Mungkin itu saja sambutannya. Mohon maaf apabila terlalu pendek ataupun kurang panjang gitu karena waktu yang sudah mengejar-ngejar ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kabid PUG PP DP3 AKB Provinsi Banten, dan sekaligus berkenan untuk membuka acara pada sore hari ini kepada yang terhormat Ibu Endang Purwataningsih SPD MPD. Silakan. Enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, jangan lupa bahagia Bu. Yang terhormat Ibu Dr. Ucap Sofia, Ketua KPPI di Provinsi Banten. Alhamdulillah beliau belum lama ini menambah gelar menjadi doktor, dan kita doakan bersama Ibu Ketua senantiasa diberi nikmat sehat, nikmat sukses Ibu dunia akhirat, panjang umur, dan tentu selalu membawa program-program terkait pemberdayaan perempuan. Amin. Yang saya hormati ini Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ibu Hajah Muflihah, beliau anggota Dewan dari fraksi P3 pada masanya. masanya. Yang saya hormati Sekretaris KPPI Kabupaten Serang, yang saya hormati pengurus dan anggota KPPI Provinsi Banten, serta ibu-ibu yang hadir hari ini yang saya banggakan. Tak elah suruh di depan, kan dari provinsi. Karena pada sore hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarin nanti aja. Sahabat dan kita mengikut setianya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami berikan apresiasi kepada KPPI Provinsi maupun KPPI Kabupaten Serang, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus Bu. Ini menjadi ruang belajar tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris KPPI Kabupaten Serang, ruang belajar bersama khusus perempuan. Kami dari Dinas DP3KB, salah satu tugasnya adalah bagaimana kita memberdayakan perempuan baik dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Dan salah satu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik adalah hari ini yang dilaksanakan diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dan alhamdulillah ibu-ibu di sini bisa mengikuti kegiatan ini, bisa datang ke tempat ini. Jangan melihat tempatnya, tapi dilihat isi atau materi kegiatan ini yang luar biasa ya ibu-ibu. Ibu-ibu udah izin suami belum ke sini? Sudah. Walaupun misalnya kita datang ke suatu tempat seizin suami itu ngambil jam 4 biar buka bersama Pak. Ya. Baik, hadirin yang saya hormati. Oh gitu. Perempuan saat ini bukan hanya sebagai pelengkap pembangunan. Sudah banyak perempuan-perempuan yang sukses mengisi pembangunan. Contoh di Kabupaten Serang kan bupatinya perempuan. Kemudian Ibu Ucap ini juga, Ibu Dr. Ucap juga sudah beberapa periode menjadi anggota dewan. Kemudian Ibu Sekretaris juga pernah menjadi anggota dewan. Jadi saya memberikan apresiasi dan motivasi kepada ibu-ibu, jangan hanya kesini datang tanpa ada usaha untuk berubah. Jadi mindset ibu kalau awalnya hanya diajak teman, diajak sama Bu RT, setelah keluar dari selesai kegiatan ini harus ada sesuatu yang berubah. Kita tidak tahu Bu, ke depan itu ternyata ibu-ibu yang ada di sini bisa menjadi anggota dewan. Pernah ada kegiatan di Tangerang, pesertanya sama seperti ibu-ibu, dan sekarang sudah menjadi anggota dewan. Jadi saya memberikan motivasi bahwa seragam hitam putih ini aneh Bu, dari apa? Gerindra. Oh ya. Bisa lebih maju. Kalau diam saja, ikut kegiatan diam saja, terus nggak pernah ikut kegiatan apa-apa ya diam saja. Tapi kalau ibu aktif, misalnya di Bu RT banyak kegiatan, ada posyandu atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, biasanya ada jalan Bu. Dengan banyak silaturahmi, kan katanya membawa rezeki ya. Nah, itu adalah salah satu jalan. Kita nggak tahu dari hal yang kecil itu ternyata itu membawa Bu Marwah dikenalin aja dari PKS ya. Bu Marwah, oh belum. Saya berharap di sini nanti minimal jadi anggota dewan di kabupaten. Syukur-syukur nanti Bu Ucap bisa membawa ibu-ibu juga menjadi anggota dewan di Provinsi Banten. Karena apa Bu? Perempuan itu harus didukung oleh perempuan. Kita sama-sama tahu bahwa jumlah penduduk itu sebenarnya seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kenapa yang anggota dewan perempuannya belum mencapai 30%? Padahal
regulasinya sudah mengatakan bahwa 30% itu untuk perempuan. Tapi kenyataannya di DPRD Provinsi Banten belum mencapai angka 30%. Seandainya ibu-ibu semua Kabupaten berapa ya? Saya Kabupaten berapa berani perempuannya? mengatakan bahwa anggota dewannya nanti Berapa bisa ya? seimbang antara laki-laki perempuan. Sedikit. Jangan pernah Sampai punya pikiran bahwa perempuan itu sangat terbatas anaknya. Kemudian juga ada budaya patriarki bahwa laki-laki lebih segalanya dari perempuan. Padahal kalau yang membedakan itu gini Bu, kalau misalnya secara jenis kelamin kita memang perempuan tugasnya melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Laki-laki juga sama. Tapi dalam mengisi pembangunan kita mempunyai kesempatan yang sama dalam pembangunan ya Bu ya. Jadi baik itu dalam manfaatnya, dalam mengisi pembangunannya. Jadi kesempatan buat ibu-ibu terbuka lebar. Dan itu contoh-contohnya sudah banyak bahwa perempuan juga bisa sejajar dengan laki-laki, terutama dalam mengisi pembangunan. Ibu-ibu kalau perempuan yang menjadi anggota dewan seperti ibu ketua, itu pasti program-programnya itu yang dibawa lebih mengerti, lebih paham tentang kebutuhan perempuan. Ya Bu ya. Makanya saya berharap nanti mudah-mudahan di Kabupaten Serang, di provinsi akan lebih banyak lagi anggota dewan yang bisa duduk adalah dari perwakilan perempuan. Bu Encok gak akan Bu saling sikutin, jangan ada yang perempuan, enggak. Justru karena ada kegiatan ini, kita mengajak seluruh perempuan, hayu berjalan beriringan bareng. Lebih banyak lagi nanti perempuan yang bisa, yang tadi saya sampaikan menjadi anggota dewan. Perempuan sama-sama memiliki kemampuan, kecerdasan, ketangguhan, serta kepekaan sosial yang luar biasa. Maka keterlibatan perempuan dalam politik itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis. Nah, politik, kembali lagi, politik bukan semata-mata tentang kekuasaan, tetapi tentang bagaimana menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, memperjuangkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, melindungi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa pembangunan itu berjalan secara adil dan inklusif. Namun memang kita sama-sama menyadari ya Bu ya, bahwa tantangan perempuan di bidang politik itu masih cukup besar. Tadi masih adanya stigma, keterbatasan akses, kurangnya rasa percaya diri, hingga budaya patriarki yang kadang membuat perempuan itu ragu untuk melangkah. Karena itulah keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini menjadi suatu wadah penguatan, pendampingan, dan perjuangan bersama. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh perempuan yang hadir hari ini, jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah berpikir bahwa suara perempuan itu tidak penting. Justru dari tangan perempuan lahir generasi penerus bangsa. Ibu adalah pada saat melahirkan adalah orang pertama dan utama mendidik anak kan. Makanya dari pemikiran bahwa perempuan itu lahir kelembutan yang mampu menghadirkan solusi, dan dari keberanian perempuan itu akan lahir perubahan besar bagi masyarakat. Ibu-ibu sebagai perempuan harus berani tampil, berani berbicara, dan berani mengambil peran. Karena ketika perempuan maju, maka keluarga akan kuat. Ketika keluarga kuat, masyarakat akan maju. Dan ketika masyarakat maju, maka daerah dan bangsa akan lebih sejahtera. Ibu-ibu tuh kalau misalnya punya usaha, menghasilkan uang, pasti untuk anak dan keluarga ya Bu. Makanya, ayo Bu, kita bareng-bareng bagaimana perempuan itu harus lebih berdaya. Salah satunya melalui pemberdayaan bidang politik. Mari kita jadikan momentum diseminasi ini sebagai ajang memperkuat kapasitas diri, tingkatkan kemampuan komunikasi, kemudian kepemimpinan, literasi digital. Di era sekarang itu perempuan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Termasuk bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu secara positif untuk menyebarkan edukasi
yang memang menjadi inspirasi dan nilai-nilai kebaikan. Ibu-ibu di sini yang masih muda pasti punya medsos kan? Pakailah medsosnya untuk menyampaikan apa yang ibu lakukan dari sekarang. Misalnya ibu aktif di posyandu, di posting, saya peduli kepada perempuan, oh saya peduli kepada anak. Jadi orang akan mengenal bahwa oh ini ternyata ibu RT misalnya banyak ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tanpa perlu ibu masang spanduk, anak-anak muda sekarang kan biasanya lebih mudah membuka medsos. Jadi kesempatan ke depan terbuka lebar buat semua. Kemudian saya juga mengajak seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk membangun jejaring. Ibu tidak bisa jalan sendiri, tapi bangun jejaring. Saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Perempuan hebat adalah perempuan yang mampu menguatkan perempuan lainnya. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tetapi bergerak bersama untuk menciptakan ruang politik yang sehat, santun, dan bermartabat. Ingat bahwa perjuangan perempuan terdahulu telah membuka jalan bagi kita hari ini. Sudah terbuka lewat jalan boncong bahwa perempuan juga bisa beberapa periode duduk di anggota parlemen. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana melanjutkan perjuangan itu dengan karya nyata, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Terus melangkah meskipun pelan, teruslah berjuang meskipun banyak tantangan. Karena kesuksesan tidak datang pada orang yang diam, tidak bergerak. Jadi, mulai sekarang ibu-ibu, ayo semangat bergerak dalam membantu masyarakat, dan kita juga ikut berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan. Akhir kata, karena tadi Bu Opa meminta untuk membuka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Banten tahun 2006 dinyatakan dibuka. Tadi serius semua, izin saya membacakan pantun. Kalau Ibu Sekretaris jangan bilang cakep katanya. Jadi kalau saya bilang bilangin jos, ya. Diminta josnya berarti jangan cakep. Burung merpati terbang melayang, jos. Hingga pindah di pohon kenari, jos. Perempuan hebat janganlah bimbang, jos. Saatnya tampil membawa inspirasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Baik, terima kasih kepada Ibu Kabid PUPPP DP3 KB Provinsi Banten yang telah membuka acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak diskusi bersama dengan para narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin mungkin biar lebih rileks duduk ya Bu ya. Capek ya Nong? Kalau berdiri agak ngegeter katanya gitu Bu. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sore hari ini kita akan diskusi bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Ketua KPPI Provinsi Banten dan juga Sekretaris KPPI Provinsi Banten. Boleh beri applause-nya dulu buat narasumber kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Kita tidak banyak waktu ya Bu ya, mungkin sekitar 15 menit, 45 menit sambil menunggu azan buka puasa. Bagi yang berbuka, bagi yang puasa menjalankan puasa Zulhijjah ya, hari hari kedua ya. Ketiga ya Bu ya, ketiga. Senin, Selasa, Kalau Rabu. yang puasa tahu, kalau yang nggak tahu berarti nggak puasa. Baik, izin saya perkenalkan dulu untuk kita akan diskusinya mungkin seperti podcast, akan ada pertanyaan mengawali dari saya untuk memandu sebagai moderator. Kita akan ke Bu Muflihah dulu selaku Sekretaris KPPI Provinsi Banten dan anggota Dewan pada masanya luar biasa, salah satu pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2017 sampai 2019. Saya ingatnya bersama beliau itu ketika mau melahirkan anak pertama 2017. Begitu dia lulus malamnya udah langsung gitu. Nanti saya lulus lagi. Betul. Baik.
terkait kegiatan diseminasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini kan di sini mungkin beberapa sudah banyak yang tahu karena memang ada kader partai, ada anggota KPPI Kabupaten juga. Mungkin ibu-ibu warga pasti kepengen diseminasi lagi kita meruh gitu ya. Kira-kira nih Bu, keberadaan KPPI itu sendiri penting tidak untuk perempuan khususnya kita yang belum pernah ikut terjun ke partai politik, khususnya juga masyarakat biasa yang hanya ikut arisan, posyandu. Nah, kira-kira keberadaan KPPI ini seperti apa gitu untuk perempuan? Oh, langsung ya, Bu Ketua, izin ya Bu Ketua ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Encop. Ini rajin, Bu Encop. Mudah-mudahan ketularan dokter ya. Ya amin. Saya kan terima kasihnya ke Bu Encop, terus ke Bu Ova. Bu Ova ini rasanya kemarin hamil, sekarang hamil ya. Enggak melahir. Loh. Ya, terima kasih. Izin nyapa dulu ya ke semuanya. Tadi kan ada pertanyaan dari Bu Moderator, tapi saya kalau belum memperkenalkan takutnya nggak kenal maka nggak sayang. Saya boleh berdiri Bu? Enggak? Mewakili Bu Ova ya. Kalau Bu Ova kan lagi, saya juga sebenarnya ada berapa bulan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ini semua saja biar agak jangan serius amat ya. Amat juga suka ngajak nggak serius gitu. Boleh nggak saya ini cuman berapa waktu ya? Tapi biar santai, coba sih lepas dulu tangannya Bu. Tangannya dilepas dari HP, dari minuman, dari apa dulu udah? Semua udah ya? Jadi kita biar agak kan yang puasa pasti ini pas jam ngantuk. Tapi ibu dari provinsi diduduk di depan nih Bu Ela. Biar orang tahu Bu Ela ini dari P3 gitu kan di provinsi gitu. Nanti saya kenalkan itu Bu Ela ini ketua RKMB. Jadi relawan kesehatan masyarakat Banten. Nanti kalau ada apa-apa pasien yang nggak tahu BPJS dan segala macam, inilah KPPI. Jadi beliau ada di sana. Jadi bisa nanti saling sharing. Kemudian setelah lepas ya, coba yuk kita tepuk tangan yuk, tapi jangan tepuk tangan dulu. Tepuk satu jari. Satu jari. Kok nggak kedengeran sih? Tepuk dua jari. Nggak kedengeran juga ya. Tepuk tangan bersama. Baru kedengaran. Nah, ini sebenarnya saya ingin menggarisbawahi dari tadi sambutan dari Bu Endang sebagai di di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tadi kan disebut begitu. Kalau perempuan nggak bersatu, kapan mau maju? Bahasanya begitu ya. Jadi kalau saya buat Bu Endang ini makan rendang, lalapnya apa? Pete Cina. Kalau ada Bu Endang, sungguh luar biasa. Nah, ini sebenarnya memperkenalkan. Kalau saya tadi sudah dikenalkan sama Bu Ova sebagai MC Muflihah. Kayak namanya kuno ya Bu ya? Nggak apa-apa kan? Namanya kuno, tapi insya Allah kata Ustadz kampung saya bahwa Muflihah itu artinya orang yang beruntung. Ya kan? Ulaika humul muflihun. Nah, gitu. Orang yang beruntung dan orang yang bahagia. Tadi pesan dari Bu Endang, kita harus selalu bahagia. Alhamdulillah. Ini yang saya hormati, ada Ibu Encop tadi sudah disentil bahwa beliau itu masih hangat doktornya. Kemudian kita kemarin ikut yang diuji Bu Encop yang ngegeter kita gitu ya. Tapi alhamdulillah semua lulus. Nah, sekarang punya PR lagi. Ini salah satu unsur sekretaris di Kaukus Perempuan Politik ini Ova ya, sedang berjuang juga. Inilah produktif. Udah berapa Nong? Ketiga anak ya? Keempat. Oh, anak keempat. Nah, orang menganggap baru pertama kan, ya namanya masih imut-imut. Tapi ini Masya Allah Bu Hajah Encop ini luar biasa. Selain dokter, itu beliau tuh berapa kali menjadi anggota DPRD baik di kota maupun di Provinsi Banten. 2 kali dengan saya ya alhamdulillah. Gemuk-gemuk begini bisa jadi dewan. Gitu kan. Ini Teh Eva kecil-kecil cabai rawit. Makanya tadi sambutannya juga nggak mau panjang-panjang karena disesuaikan dengan postur. Gitu ya. Nah, kalau saya mau sedikit nggak bisa karena saya posturnya udah terlanjur agak ini ya, M3 ya. M3 nih saya. Muflihah, makin montok. Biar nggak ngantuk ya Bu ya. Nah, kebetulan kami itu di KPPI. Tadi seperti yang disentil oleh
Ibu moderator, sebetulnya ini kan memperkenalkan makhluk yang bernama KPPI dulu. Apa nih sebetulnya? Kalau singkatannya, kalau dari Waringin Kurung atau Keramat Watu, ini kumah singketan. Wow, singketan kun apa? Lemper ya. Singketan berarti ya. Dari ketan. Ya kan dari ketan tuh singketan itu kan. Dede mau kata entah. Iya. Jadi singketan itu. Jadi itu kalau singkatan baru K-nya itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Takut nanti pulang-pulang diuji sama suami. Ya Bu RT ya, ini yang terhormat Bu RT kok cantik sih, kayak saya pada masanya. Nanti salam ke Pak RT ya. Ya, harus mendukung KPPI gitu. Nah, kenapa KPPI lahir? Itu karena kita perempuan belum bersatu waktu itu. Jadi KPPI itu wadah yang mewadahi itu lintas partai. Jadi di semua partai, ada Gerindra, Puncop juga alhamdulillah dari Gerindra, saya dari P3, Bu Aan dari Gerindra, ada dari PAN juga ya, dari Golkar, semua itu ada wadah yang namanya KPPI. Itu yang dipunyai oleh perempuan. Kalau laki-laki tidak ada wadahnya, kaukus laki-laki politik tuh nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa hebat dibanding kita yang meskipun sudah punya wadah, tetapi belum bisa bersatu. Nah ini salah siapa? Salah kepiting. Salah kepiting ya, salah nggak salah diikat gitu kan. Nah, mari makanya kita alhamdulillah kita ada di sini di Keramat Watu, tepatnya di Lebakwana ya. Lebakwana, saya dulu punya mantan sekdes namanya Pak Hariri. Mudah-mudahan ada yang kenal ya di sini, dulu sekdes tahun berapa itu. Kemudian saya tinggalnya di Carenang, Bu. Tahu nggak Bu Carenang? Aduh, mungkin ada yang tahu, tapi kalau di di peta insya Allah ada ya. Di Carenang itu tempat tertinggal di saya. Nanti kalau ibu kan kalau begini jadi tahu ya. Nanti kalau ibu-ibu mau ngundang saya umpamanya kan sudah saling mengenal. Pun Bu RT mau nyunatin Pak RT, maksudnya nyunatin anaknya gitu ya. Nyunatin Pak RT mah gimana ya. Nah nanti mudah-mudahan ngundang kan dari sini dari kenal. Jadi dari silaturahmi awal, mudah-mudahan ada komunikasi, minimalnya nanti ke Teh Eva, pun siapa sih yang ngomong tadi, anu kan bisa. Nah nanti kalau saya hajat barangkali ya nanti ya nggak tahu nyunatin suami saya ya, nyunatin cucu saya gitu, karena saya punya anak 3 udah pada nikah semua. Jadi ibu-ibu mohon maaf tidak ada kesempatan buat jadi besan saya gitu. Paling antar cucu ya, cucu saya cucunya udah 2 mau 3. Jadi udah kepala ini kepada kepala 6. Tapi kenapa masih semangat? Karena kalau melihat aura ibu-ibu saya jadi semangat dan bisa pengen muda lagi. Amin. Amin. Nah, kemudian tadi desiminasi kan pasti apa sih? Apa terinasi gitu ya? Ya ada aja yang ini. Sebetulnya ini bahasa yang untuk singkat. Kalau yang untuk tidak singkatnya itu yang hanya merupakan ini sebenarnya proses penyampaian informasi. Desiminasi. Nah kebetulan sekarang kita lagi akrab lagi bersama KPPI, sehingga ini ada proses menyampaikan informasi tentang KPPI, tentang perempuan, tentang politik. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, insya Allah pulangnya nanti dapat oleh-oleh, minimalnya oleh-oleh ilmu. Dan kemudian pulang dari sini di rumah Teh Eva nanti pulangnya sama masih ngerumpi juga, tapi ngerumpi yang positif. Oh iya ya, ternyata perempuan harus bersatu. Kata Bu Endang juga tadi, jumlah penduduk Indonesia, Banten atau Kabupaten Serang, kalau dikalkulasi itu tidak beda jauh, beda tipis. Tetapi kenapa di pemilu itu yang menang laki-laki aja? Ayo Bu, ngaku. Iya, deh. Padahal kalau yang datang ke TPS, nih Bu Endang, Bu Ketua, itu yang datang ke TPS itu sebagian besar itu perempuan. Yang datang nyolok itu perempuan, tetapi yang menang laki-laki bayi maning gitu. Nah ini ayo kita introspeksi diri, kita evaluasi. Jadi begini, kalau saya mengajak begini, kalau ibu-ibu belum mau nyalon, yuk pilih yang perempuan. Tapi kalau ibu-ibu nyalon, ajak perempuan untuk memilih. Jadi begitu. Kita ada pantun andalan ya, pantun andalan KPPI, ya ini. Sebetulnya kata jos itu saya ambil kalau saya sambutan pengantin baru.
Kan suka ada pantun ya. Kalau pantun di pengantin baru, saya nggak mau bilang cakep. Jadi kalau saya ngomong jos, maksudnya biar menyemangatkan pengantin laki-laki untuk ngejos gitu kan. itu sejarahnya, Bu. Jadi pantun andalan buat kita di KPPI, boleh jos ya. Yang josnya kenceng dipersen sama Bu Ketua. Kelapa puan dibelah dua. Jos. Dicampur es batu, enak rasanya. Jos. Perempuan jangan dipandang sebelah mata. Jos. Kalau sudah bersatu bisa guncangkan dunia. Jos. Tuh kan? Nah, kenapa perempuan belum maju-maju? Karena belum bersatu. Itu intinya itu, kalau sudah bersatu insya Allah perempuan jadi maju. Kalau keterwakilan kayak Bu Encop, saya juga pernah ya kalau tidak salah ngitung baru 3 kali jadi dewan. Kalau Bu Haji Encop udah mau 5 kali ya? 4, mau 5 kali benar ya? Ya kan, dari 2029 lagi. Kalau saya nggak tahu nih, pokoknya ibu-ibu harus semangat. Yang muda-muda ini kayak Bu RT, nanti pilih partai yang pas itu silahkan gitu kan ya. Yang belum berpartai silahkan, tidak tabu perempuan berpartai. Tapi intinya harus izin suami. Pesannya saya itu aja, pesan ke suami. Jadi mudah-mudahan suami-suami juga pengertian ya, mendorong ibu-ibu. Nah, kemudian modal untuk perempuan kalau mau masuk di KPPI atau masuk ke mau nyalon di politik, ya mau di kabupaten dulu banyak ya, nanti di provinsi atau di pusat, bertahap saja menurut saya. Nah, kemudian apa kira-kira ada M3 lagi? Apa, Pak? Apa tuh? Bukan Muflihah makin montok lagi ya. Tapi Hafalnya pertama itu gitu, aja. mau dulu. Sudah mau nih saya mau nyalon, mampu. Sudah mampu ya, sudah mampu, terus apa? Memanfaatkan kesempatan. Insya Allah itu, kalau mau doang tapi tidak didukung oleh kemampuan, kadang-kadang bisa mandek di jalan. Apa maunya terus didukung oleh kemampuan kita apa? Ada syarat administrasi, minimalnya tamat SMA dan sederajat. Dan itu kan berarti kita harus ngejar tuh, ada paket ya, paket Pak Eko, Pak gitu ya, ada paket bisa itu. Nah kemudian kadang-kadang apa? Kemampuan kita itu yang sebelum maju itu kadang-kadang sudah takut duluan, sudah minder duluan. Apa tuh? Isi tas. Kan ya kadang-kadang ada kualitas ada, integritas ada, isi tas. Kadang-kadang isi tas yang kadang-kadang ibu-ibu pasti kalau suruh nyalon alasannya apa? Orang di duit gitu kan ya. Enggak lah, enggak punya duit, pasti itu rata-rata itu. Kemudian yang setelah itu tadi, ya itu tadi ada kesempatan masuk partai politik. Karena kalau mau jadi dewan tidak melalui perahu, kan kalau kita mau ke Lampung juga harus nyebrang pakai perahu. Jadi kalau ibu-ibu mau masuk menjadi anggota dewan itu harus masuk ke partai politik, menjadi perahunya apa. Tuh, jadi itulah. Jadi saya makasih 3 aja oleh-olehnya ya, karena ini udah sore dan ibu juga udah melotot ke sayur, cepet sih, gitu ya Bu. Gitu ya. Tapi kan ibu kan dekat pulangnya, saya mah di Carenang jauh ya, tapi masih semangat aja karena tadi disemangati oleh Bu Endang gitu ya. Nah ini mudah-mudahan itu yang diingat 3 aja, mau, mampu dan memanfaatkan kesempatan. Kemudian kalau mau maju ya itu tadi diasah. Nah di KPPI kebetulan di bawah nahoda Ibu Encop ini, alhamdulillah kita sudah banyak nih. Tadi sudah disinggung sama Bu Endang, kita harus mau bisa ya, bisa memanfaatkan talenta kita ada. Apalagi sekarang ada medsos, itu enak lah, ibu-ibu jualannya juga nggak repot lagi gitu kan. Nah di KPP itu sudah ada ya Bu Encop ya, ada kita tuh sudah ada rumahan gitu ya. Bikin kue, home industry gitu kan, ada jahit menjahit, ada sulaman, itu. Kemudian gimana kalau saya kok nggak bisa ngomong ya Bu, saya kalau ngomong di depan tuh kayak udah pengen kencing, udah mules, udah keringet dingin, udah nggak bisa apa yang saya omong. Itu di KPPI ada, namanya public speaking. Alhamdulillah, makanya Bu jangan jauh-jauh dengan KPPI gitu ya. Jadi nanti kalau ada acara dengan Bu Eva atau dengan kita di provinsi, Ibu semangat saja karena ini insya Allah jadi ilmu. Jadi begitu insya Allah kita ada modal ke sana. Insya Allah sama-sama
Karena kita mau pengen bersatu perempuan-perempuan dimanapun ini di pelosok dimanapun, ayo kita berkepedulian dukung perempuan gitu ya, insya Allah. Tapi yang nanti setelah jadi, kalau Bu Dr. Encop ini kebetulan di kota, jadi anggota provinsi dari kota Serang. Kalau saya dulu jadi anggota dewan dari Kabupaten Serang, tapi di daerah sana ya, di daerah A gitu ya, dari zonanya nggak masuk ke sini Bu. Tapi insya Allah kalau nanti udah terus aja lah, meskipun bukan zonanya, kita tetap bersemangat. Itu barangkali lah, itu kan saya tadi cuma PR-nya 2 ya, KPPI dengan diseminasi. Nanti Bu Dr. Encop mantu yang macam-macam sampai penutup ya, sampai Isya. Gitu ya. Jadi biar agak lama, kan apalagi dokternya masih baru kan, semangat gitu ya. Masih anget. Tapi saya tadi coretan sedikit ya. Pantun nggak mau kalah sama Bu Endang. Woi, mantap. Jos lagi aja ya. Semangat Jos. Ya. Itu tadi ditatat semangatnya itu di ini sama. Kain batik dicuci pakai sikat baru. Jos. Dipakai perawan udik ke pasar Rau. Pendidikan politik KPPI di Keramat Watu. Mana nih? Semoga kita tambah cantik, perempuan ke depan lebih maju. Mantap. Itu coret-coretannya tadi sambil ikut sholat. Kalau puncak wirid, saya bikin pantunnya. karena saya melihat tadi, ada ibu-ibu kayaknya semangat bikin pantun lah, mudah-mudahan nggak ketahuan. Gitu ya. Ya inilah salah satu modal perempuan untuk mendekatkan diri. Kalau kita nanti mau jadi anggota dewan, kan harus menarik hati para konstituen. Kalau menghadapi bapak-bapak apa, menghadapi ibu-ibu apa gitu kan gitu. Kalau saya dulu motonya gini, ke bapak-bapak sama ibu-ibu atau ke bapak-bapak gini. Hai bapak-bapak, gitu ya. Gimana tuh Pak? Jadi kalau kampanye gitu kan, perempuan pilih perempuan. Bapak-bapak nyolok perempuan. Gitu. Harusnya menang saya. Tapi kemarin saya kalah. Nah, kelihatannya kalah isi tasnya. Tapi tidak kapok. Gitu kan? Itu moto saya begitu, yang perempuan pilih perempuan. Bapak-bapak colok perempuan. Saya sudah izin sama suami saya. Oh gitu kan. Colok gambarnya maksudnya gitu sayanya kan. Dicolok gambarnya saya gitu kan. Nah, itu. Nah, itu bukti semangat kita. Terima kasih Cendrawasih Burung Irian, Sungai Kapuas ada di Kalimantan. Terima kasih atas perhatian, kalau tidak puas mohon dimaafkan. Ambil cucian di TKC, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang sekali lagi? Luar biasa. Saya menarik modal, ya, Ibu ya, saya modalnya jos banget. Beberapa pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan ke narasumber. Luar biasa tadi Bu Mufia sudah menyampaikan bagaimana peran KPPI dan juga diseminasi pada kegiatan hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten yang memang 4 periode menjadi anggota DPRD. Wow, luar biasa. Menjadi inspirasi kita ya sebagai perempuan yang kuat, yang tangguh dan bisa bersaing dengan ternyata bisa ya, ternyata perempuan bisa melawan laki-laki. Nah, kalau perempuan ingin terjun ke politik itu kan banyak hambatan-hambatannya nih Bu. Kira-kira hambatan terbesar yang dihadapi oleh perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik itu seperti apa? Kemudian apakah ada ruang aman bagi perempuan di politik? Maka Bu, silakan. Enggak. Ini pertanyaannya berat ya? Saya agak bantu. Iya. Kalau berat saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cintai bersama, kita sayangi bersama, ini Ibu Endang, Ibu Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Banten. Luar biasa, Bu Kabid ini mau diajak belusukan bunda-bunda. Bukan di sini saja, di Pandeglang yang sangat jauh, terus Kabupaten Serang yang sangat jauh, Kabupaten Tangerang yang sangat jauh, mau
dan bersama juga pada hari ini kita ajak di sini. Kalau di sini tidak terlalu jauh masuknya ya Bu ya. Masih. Ya alhamdulillah masih terus semangat. Kasih applause dulu buat Bu Endang. Jadi di tangan beliaulah sebenarnya bagaimana Provinsi Banten menyapa dan memberdayakan ibu-ibu, menyapa, melindungi, memberdayakan perempuan-perempuan dan anak. Di tangan beliau ini. Sehingga keberhasilannya, kalau kegagalannya tidak bisa disalahkan ya Bu ya, bahwa Dinas Pemberdayaan Provinsi Banten sudah luar biasa, sudah tidak segan-segannya. Mungkin kalau dihitung berapa perempuan yang disapa di Provinsi Banten ini sudah banyak. Bersama KPPI saja setiap tahun itu mungkin menyapa bisa, kalau dulu sih masih 8 kabupaten kota ya. masih 8 kabupaten kota, anggap kalau kita 100 setiap pertemuan 8 kabupaten kota berarti 100 dikali 8 ya, dikali beberapa kali. Ya luar biasa sebenarnya, kita sudah menyentuh banyak sekali perempuan yang kita sapa. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, ini sahabat saya, teteh saya, ibu saya tapi ketuaan kalau dibilang ibu ya. Ini teteh saya, Teteh Haji Mufliha. Kita memang bersama-sama memang sangat penting sekali di anggota dewan maupun di masyarakat civil society, organisasi ya, perempuan-perempuan di organisasi perempuan saling menguatkan, karena anggota dewan saja itu kalau tidak ada temennya itu susah berjuang. Kemudian anggota dewan saja ada temennya, tanpa ada dukungan dari eksekutif itu juga bisa susah berjuang juga. Jadi eksekutif dan legislatif saja tanpa didorong oleh organisasi perempuan atau pribadi-pribadi perempuan yang memiliki mimpi yang besar itu juga sangat susah. Jadi ibu-ibu tadi kita sudah dijelaskan, pertama Bu Endang menjelaskan secara global apa sih, bagaimana petanya perempuan sekarang itu harus bagaimana, dan negara harus bagaimana, sudah itu dipaparkan. Kemudian secara spesifik Bu Mufliha sudah memaparkan gimana peran KPPI, apa itu KPPI, apa itu perempuan dan politik. Kemudian tadi katanya saya diminta melihat apa Hambatan. sih hambatan-hambatan perempuan di politik. Tentu saja tidak sampai hambatan saja, tetapi juga harus dilihat pada bagaimana solusinya. Ya enggak ibu-ibu? Perkenalkan ibu-ibu, ya nama saya Encop Sofia. Namanya belum berubah Bu, dari dulu Encop Sofia. Dari bayi sampai sekarang namanya Encop Sofia. Saya dari Gerindra, dapil saya Kota Serang. Oh saya lupa juga ini menyapa KPPI Provinsi Banten dan KPPI Kabupaten Serang yang saya cintai, dan ada Ibu RT yang cantik. Baru pertama saya ngelihat Ibu RT-nya cantik muda. ya. Suster itu. Oh ya suster. Dan ternyata selain Ibu RT cantik, ini audiennya cantik-cantik juga Bu. Ya. Dan ada laki-laki ganteng 2 ya. Kita berterima kasih pada tuan rumah Teh Eva. Saya tahu ini bagaimana Teh Eva ini salah satu inspirasi juga bagaimana hubungan suami istri. Jadi saya melihat beberapa kali ini jangan GR ya, Teh Eva dan suaminya itu selalu saling menguatkan. Saya lihat ini memang senang kalau punya suami, kalau suami istri itu saling menguatkan. Kadang-kadang istrinya harus di depan, walaupun suaminya itu sangat terkenal. Tapi kalau suami istri yang saling menguatkan, dia tahu kapan dia ada di depan dan kapan dia ada di belakang.
Demikian juga seorang istri juga tahu kapan dia ada di depan dan kapan dia ada di belakang. Ya, contohnya seperti saya lah ya, atau seperti Teova atau seperti Bu Muf. Itu kan Bu Muf kan suaminya kepala desa pada zamannya ya Bu ya. Pada zamannya. Nah, Bulurah. Jadi itulah komunikasi yang baik. Saya misalnya ketika saya sosialisasi itu kadang-kadang ya sebagai masyarakat yang pada umumnya itu kan kalau yang disambut namanya di Kota Serang kan lebih terkenal saya ya, karena saya jadi dewannya. Suami saya kadang-kadang nggak disapa dan suami saya tetapi maksudnya itulah suami istri itu harus selesai, tidak mesti karena suami kita itu adalah pemimpin, tidak mesti dia terus yang di depan, kita terus yang di belakang. Sebagai pemimpin yang adil, jadi sebagai pemimpin yang adil itu dia mesti bisa mendudukkan diri. Kapan dia ada di depan, kapan dia ada di samping, dan kapan dia ada di belakang, gitu. Nah, kalau kita ngomong hambatan-hambatan, kalau ngomong sama saya serius ya ibu-ibu ya, kan udah bercanda-bercandanya ya, sekarang seriusnya sedikit. Apa hambatan-hambatannya perempuan di politik? Kalau kita mau melihat hambatan-hambatannya, tentu saja kita ini ada sistem yang dari sistem itu kita itu memang tidak berdaya. Perempuan sering dianggap bahwa politik itu bukan dunia perempuan. Sudah bertahun-tahun lamanya diajarkan di mana saja bahwa politik itu bukan dunia perempuan. Dan politik itu adalah wilayah keras, wilayah jahat, wilayah yang kotor ya, yang itu bukan dunia perempuan. Kalau diasumsikan bahwa politik itu adalah dunia jahat, wilayah kotor, wilayah keras, wilayah yang tidak saling menghormati, bukan saja untuk dunia perempuan tidak pantasnya, tetapi juga untuk laki-laki tidak pantas juga kalau politik itu definisinya begitu, ya nggak Bu? Nah, tetapi kalau definisi politik, tadi kalau saya sedikit menyitir dari Bu Endang, bagaimana politik adalah sarana perjuangan bagaimana menciptakan keadilan sosial di masyarakat, bagaimana melindungi perempuan, bagaimana melindungi anak, bagaimana melindungi kaum marginal, melakukan pembelaan pada mereka. Kalau definisi politik itu sebegitu mulia, maka politik itu bukan saja milik laki-laki, tetapi juga milik perempuan. Ya enggak? Siapa namanya? Ya enggak Ibu? Udah mulai ngantuk ya? Jadi politik itu sangat baik sekali definisinya. Kalau itu, maka itu bukan saja dunia laki-laki, tetapi juga dunia perempuan. Nah, hambatan kalau kita tanya, hambatannya perempuan itu apa? Yang tadi hambatannya diasumsikan politik bukan dunia perempuan. Dengan definisi yang memang itu tidak pantas untuk perempuan. Dan saya bilang, kalau definisinya itu, maka itu juga tidak pantas untuk laki-laki. Kalau definisi politik itu sangat positif, udah mau maghriban ya. Nah, hambatan lainnya Bu, hambatannya di rumah, di lingkungan sosial. Politik bukan dunia perempuan, sehingga perempuan yang berpolitik dianggap perempuan yang kelaki-lakian, ya enggak Bu? Ya. Tetapi kalau sedikit saya berdiri ya, soalnya kula niki merujuk ya. Kalau bahasa dulu pasti tahu deh merujuk, anak sekarang nggak tahu kali ya Teh. Apa tuh mumil aja ya. Imut-imut ya. Imut-imut, jadi kalau berdiri kedelang, ketinggalan. Nah, kalau kita tahu bahwa dunia politik itu adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan, maka itu bukan saja dunia laki-laki perempuan, dan bukan saja anggota dewan, bukan saja perjuangan anggota dewan, bukan saja perjuangan eksekutif, tetapi perjuangan kita semua.
partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, untuk berpolitik apa syaratnya? Syarat pertama untuk Masih berpolitik, berapa ibu-ibu, bapak-bapak, kembali lagi pada tujuan politik itu apa? Takut Yang ada tadi kan untuk mensejahterakan masyarakat. Terus yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak itu harus punya visi misi yang jelas. Perjuangannya nih di sisi apa, potensi ibu-ibu di sisi mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu untuk berpolitik itu jangan nunggu kita itu survive. Contohnya, untuk membuat kebijakan, memang kalau pimpinan memiliki kebijakan, ibu-ibu nggak usah nunggu jadi gubernur untuk membuat satu kebijakan. Ibu-ibu nggak usah jadi dewan. Jadi dewannya nggak usah nunggu jadi pimpinan dewan untuk melakukan kebijakan. Jadi apa? Ibu-ibu punya kemauan, kebijakannya itu jadilah sahabat orang-orang yang punya kebijakan. Cari cerahnya, jadi sahabat saja. Ibu-ibu boleh tidak jadi apa-apa, tetapi ibu-ibu jangan sampai tidak punya komunitas dan tidak punya visi misi, serta tidak bisa bersahabat dengan eksekutif maupun legislatif. Dengan ibu-ibu punya sahabat di legislatif, di eksekutif, ibu-ibu perjuangannya jangan untuk milik kita sendiri. Harus, kalau berpolitik itu harus melepaskan ego kita sebagai pribadi, tetapi harus mewakafkan hidup kita untuk masyarakat. Kalau kita hanya mikirin diri kita sendiri, ibu-ibu, kalau kita tidak punya visi yang besar, mimpi yang besar, nggak bakalan mau orang seperti Bu Haja Mufliha jauh-jauh dari Cerenang datang ke sini. Mana bukan dapilnya ya Bu? Nah, mana di sini bukan semua P3 ya Bu? Nah, ini banyak. Nah, nggak mau juga yang namanya Bu Endang datang ke sini ya Bu. Bukan karena sebagai dinas pemberdayaan perempuan saja, tetapi juga ada komitmen. Jadi beda orang yang memiliki komitmen dengan hanya mati di dalam strukturnya. Misalnya kalau hanya mati di dalam strukturnya itu bisa hanya yang penting kita laksana, ya Bu ya. Tidak sampai optimal ini bagaimana. Tapi kalau komitmen itu harus sampai terlaksana. Wes, ngomong seriusnya sedikit aja ya. Jadi hambatannya itu ibu-ibu, hambatannya itu bahwa dunia politik dianggap bukan dunia perempuan, sehingga perempuan takut untuk berpolitik. Solusinya apa? Solusinya itu kita redefinisi bahwa politik itu bukan saja dunia perempuan, laki-laki, tapi juga dunia perempuan. Kemudian yang biasanya memegang kebijakan itu orang-orang yang punya kebijakan ya, terutama pimpinan-pimpinan. Nah, ibu-ibu, bagaimana perempuan dalam kondisi sekarang? Perempuan itu jarang jadi pemimpin. Apa kemudian kita tidak bisa berjuang lebih luas lagi? Jangan terpaku pada kedudukan, ibu-ibu. Dengan cara apa? Bersahabatlah dengan orang-orang yang punya kedudukan. Jangan membuat resah, karena kita tidak ingin membuat resah dan kita sudah tidak memikirkan kedudukan. Kita berpikirnya bagaimana kita melayani masyarakat secara optimal. Nah, sekarang saya mau main-main ya Bu. Saya pengen tahu ini yang dari PAN, ketua provinsi dari partai PAN, siapa namanya? Siapa? Nah, kalau gitu tidak mesti dari PAN ya. Ya. Oh iya, tidak mesti dari PAN. Ibu saya di PAN, tapi saya nggak pernah ngikuti gitu. Apakah salah? Enggak. Tapi nanti baca lagi. Kalau kita ada di PAN, kita belajar lagi. Coba saya minta juga Teh Eva jadi ini ya, jadi apa?
Kalau tahu jawabnya, ibu-ibu langsung angkat tangan, jangan ikut langsung jawab. Kalau jawab tidak jadi, itu artinya menunda apa ya, kepuasan. Kan orang tuh kalau udah tahu jawabnya langsung bisa memanage diri, belajar memanage diri ya. Saya pengen tahu ibu-ibu yang di sini siapa aja deh, tidak mesti dari partai ini, partai itu dan lain sebagainya. Ketua provinsi dari Gerindra siapa namanya? Bu, ya, silakan Ibu. Taufik Hidayat. Ayo Bu, silakan ini ya. Ya. Siapa? Izin Ibu. Iya. Tahu saya Bapak Andra Soni. Iya, benar enggak? Benar enggak? Iya. Iya. Ini boleh enggak ya? Kita kasih hadiah. Boleh. Nah, loh. Gimana ini kasih hadiah? Perempuan mah enggak banyak uang, tapi banyak kasih sayang. Iya enggak? Iya. Nah, saya pengen dengar ini siapa ketua KPPI Kabupaten Serang? Cung. Mariani. Ya. Udah bener ya? Benar. Lagi. Mariani ya. Oh, ditambahin dong dari fraksi apa? Oh iya. Nih. Kalau gitu gini aja lah, yang dari PAN mana? Langsung dikasih hadiah aja yang dari PAN. Angkat tangan yang dari PAN. Ada enggak? Ada yang datangnya dari PAN. Temennya itu gak datang. Oh, yang datang nggak datang. Aduh, bagaimana ini? Ya nggak apa-apa ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, hambatannya perempuan di politik yang tadi, hambatannya itu karena perempuan dianggap tidak pantas berpolitik sehingga itu menjadi hambatan besar. Yang kedua, hambatan yang kedua itu tidak selesai komunikasinya di dalam rumah tangga sehingga tidak ada ridho dari suami ya. Jadi kalau berpolitik harus ada ridho dari suami. Kalau tidak ada ridho dari suami, ibu-ibu bisa memberikan manfaat pada masyarakat banyak, tetapi pasrah sama suaminya nggak boleh ya, nggak boleh begitu. Jadi harus jaga dulu di rumah. Bu, gimana kalau misalnya suaminya itu melarang? Kalau suaminya melarang, ibu-ibu harus pintar berstrategi bagaimana supaya suaminya ini membolehkan ibu-ibu berpolitik. Bagaimana caranya? Minta tolong KPPI. Nah, Nanti kita yang ke sana. nanti kita yang ke sana. Contohnya, kami ya, Bu Mu, kami itu pernah roadshow ya Bu ya. Ke partai-partai. Iya, ke partai-partai ketika itu Bu Mu menjadi pimpinan. Ketika datang ke P3. Partai Gerindra, ketika datang ke Partai Gerindra, saya duduk manis, senyum-senyum saja, nggak banyak ngomong, ya kan ketemu ketua DPD-nya, ketemu pimpinan-pimpinan partai, pegadai-pegadai partai. Nah, siapa? Ibu-ibu dari partai lain yang dengan sopan, Semangat. dengan semangat, tapi nggak kayak orang demo, enggak Bu. Mana? Sopan, dibuka ininya, dibuka pemikirannya, bagaimana kemudian partai, pimpinan partai, ya kita yakin dia sudah paham, tetapi mungkin kan butuh support dari pihak-pihak lain untuk bagaimana memperhatikan perempuan itu bisa menjadi punya nomor urut yang baik gitu. Nah itu ketika kita di P3, Bu Haji Muflihah senyum-senyum, diam, kita yang ngomong gitu. Tapi kita ngomongnya juga bukan orang yang lagi marah-marah gitu ya, mengeluh, Merayu. tapi kita ngomongnya itu lebih pada merayu dengan etika yang baik dan ngajak diskusi. Nah kalau bunda-bunda tidak boleh berpolitik sama
bapaknya itu minta tolong ke KPPI supaya bapaknya itu dikasih pengertian. Bapaknya berpikir, karena kita yakin semua manusia, semua orang pasti dia bercita-cita untuk bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Bercita-cita bahwa hidupnya itu bermanfaat untuk masyarakat. Dan bermanfaat itu bisa jadi kita langsung yang menjadi politisi atau kita support para politisi. Gitu. Jadi kira-kira itu ibu-ibu banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan, tetapi ini waktunya tidak memadai. Saya sangat mengucapkan apresiasi sekali pada ibu-ibu yang datang pada kali ini, yang dari jauh-jauh. Saya tahu nih Bu Marwani rumahnya jauh ya, masih bisa bersama-sama di sini. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Bu RT, terima kasih. Tidak hanya sampai di sini Bu RT ikut KPPI, Bu RT ikut Musrembang kelurahan, Bu RT ikut. Istrinya Bu RT, istrinya Pak RT, yang RT-nya bapaknya. Gimana Bu, kalau misalnya Musrembang itu kan harusnya RT RW, nggak apa-apa jadi pendamping Ibu RT, Ibu RW ketika punya RT. ikut Musrembang. Nanti kalau udah Musrembang kota, kan yang Musrembang kota Kayak di rumah itu dulu di biasanya kampung tingkatnya kota. dari reses tak beliin Itu juga jangan Jadi kalau ada yang jangan sampai meninggal. ke situ saja. Itu saja ibu-ibu, karena nampaknya sudah mulai gelisah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dimanfaatkan secara optimal. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.